secara intelektual tajam, secara emosional stabil, dan secara spiritual tangguh. Artinya kantongnya tebel, ya kantongnya ada, ya terus mentalnya sehat, dan secara pemikirannya juga lurus. Kopinya enak juga sih. Enak lumayan. Rame juga. Oke, Ustaz. Balik ke pembahasan kita soal banyaknya maraknya tentang apa sih namanya hashtag Indonesia gelap, terus kemudian ada yang kontra, pro kontra, baik saja itu apa namanya POV-nya gitu. Ketika umat muslim atau umat Islam harus bagaimana sih cara memandangnya gitu. Sebenarnya iya, POV itu menjadi penting karena dia akan membawa diri kita juga. Misalkan kalau bawaannya kita terus jelek, ya kita suzon terus nanti. Oke. Atau anggapan kita akan selalu buruk gitu. Kalau misalkan pertama, semuanya itu memang harus didudukkan tidak ada masalah. Tidak pernah tidak ada masalah. Iya, pasti akan selalu ada masalah. Tapi sebetulnya ketika terlampau banyak keluhan, terlampau banyak protes, terlampau banyak yang namanya aksi unjuk rasa gitu misalkan. Unjuk rasa ini kan gak hanya demo. Bisa lewat hashtag, bisa lewat status, ya. Itu menunjukkan bahwasannya memang ada ketidakpuasan sebetulnya. Dan apakah ini harus didiamkan karena dianggapnya sebagai penghalang, sebagai omongan jelek, itu tetap tidak bisa didiamkan. Itu tetap harus menjadi bahan evaluasi apakah emang benar-benar seburuk itukah di lapangan gitu. Kalau misalkan selama ini penanganannya lambat, berarti memang ada sesuatu yang bermasalah. Nah, kalau misalkan sudah pelayanannya maksimal tapi tetap dikomentari, barulah ada masalah di situ. Pelayanannya sudah maksimal. Misalkan kalau pelayanan sudah maksimal. Tapi pada nyatanya kan saat ini banyak sekali sektor-sektor yang tidak maksimal. Sekedar bantu minta cariin motornya sulit sekali. Motor hilang minta bantu cari itulah. Itu sulit sekali. Bukan sekarang aja sih itu. Iya, itu kan sulit sekali. Kalau misalkan pelayanan itu sudah maksimal, saya pikir misalkan dikomentari terlalu pedas, baru kita perlu evaluasi yang komentar. Saat ini kan kita nggak bisa mengevaluasi yang mengkomentari karena memang separah itu gitu. Memang semengkhawatirkan itu gitu. Iya. Baik dari atas sampai bawah gitu. Dan selanjutnya perkara dengan PR kita atau cita-cita kita bersama 2045 Indonesia emas gitu ya. Secara kapasitas kemampuan itu ada. Dan potensi bonus demografi itu memang nyata. Cuman ini sekaligus pedang bermata dua, Mas Agung. Kenapa? Karena kalau misalkan potensi demografi sampai 2045 ini tidak dimaksimalkan secara optimal, itu kita berbalik menjadi negara middle income trap atau menjadi negara yang dimana pemasukannya stagnan. Kenapa? Karena penghasilan anak mudanya sedikit. Dan bonus demografinya udah nggak ada. Sudah menjadi tuan anak-anak yang saat itu disebut sebagai potensial, di tahun 2045 sudah bertambah umur dong. Jadi momentumnya ya saat ini gitu. Dan itu makanya betul banget ketika ada salah satu ceramah Ustaz Hidayat yang viral itu ya, memberikan analogi perjuangan Nabi di Mekah dan Madinah dengan persiapan 20 tahun, dengan timing waktu 20 tahun dan persiapan 3 tahun, maka kita punya challenge yang sama secara total 20 tahunnya itu. Kalau dimaksimalkan. Artinya bisa atau enggak? Bisa. Tetapi memang harus berbasis takwa dulu. Makanya begini, basis takwa itu jadi penting karena dia akan mengantarkan pejabat pada pemikiran mendahulukan rakyat daripada diri sendiri gitu. Karena dia akan mengemban amanat. Umar bin Khattab itu sampai tidak punya baju-baju bagus karena yang dipikirannya rakyat saya masih ada yang kelaparan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Rumah dinas masih bagus dibilang nggak layak pakai. Padahal rakyatnya masih ada yang tinggal dengan rumah yang sangat parah. Ini sangat anomali tentu saja dengan pikiran-pikiran yang berdasar takwa. Yang kedua, merasa bahwasanya sudah capek bekerja dan merasa punya hak banyak atas berbagai macam uang gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir begini sebetulnya. Kalau sudah siap menjadi pengemban jabatan ya memang harus siap capek gitu. Jangan ya kelewatan banget gitu. Akhirnya kan sampai ada istilah-istilah
uang capek dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah ada gajinya, ya gajinya itulah sebenarnya langsung dimakan. Ganti Iya, capek. itu sudah digaji dan itu kan dari duit rakyat. Dan pemikiran-pemikiran ini muncul karena memang tidak ada basis takwanya. Akhirnya dia serakah, greedy. Apa namanya? Tamak. Iya. Kalau dalam bahasa Nggak ada kenyangnya lah. nggak ada kenyangnya, nggak ada selesainya. Akhirnya potensi yang harusnya bisa tergali dan terbangun pun terabaikan karena tidak mendapatkan perhatian serius gitu. Nah, ini menjadi hal penting. Bagaimana POV kita adalah kalaupun misalkan mengandalkan instansi itu sulit, mulai dari diri sendiri deh. Dari hal-hal kecil, dari hal sederhana. Misalkan kita saat ini ada isu lingkungan, ya mulailah dengan isu lingkungan, peduli terhadap alam. Yang kedua, kita membutuhkan anak-anak muda yang secara intelektual tajam, secara emosional stabil, dan secara spiritual tangguh. Artinya kantongnya tebel, ya kantongnya ada, ya terus mentalnya sehat, dan secara pemikirannya juga lurus gitu. Lurus dalam artian ya nggak melenceng-melenceng, nggak melenceng-melenceng juga lebih banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang manfaat daripada sekedar bersenang-senang aja gitu. Nah itu baru, karena memang komponen untuk menjemput golden era gitu atau golden age itu nggak bisa mengadakan satu instansi aja, misalnya pemerintah, nggak bisa juga. Waktu itu Ustadz bilang nggak mungkin cuma ngandalin sektor ini Iya, aja. nggak bisa. Kita kalau tindak kolaboratif gitu. Oke. Pun pendakwah, ya harus mengingatkan betapa pentingnya belajar, pentingnya membaca, pentingnya untuk memperkaya investasi dalam segmen ilmu gitu. Itu juga penting. Nah itu pendakwah melakukannya dalam ranah yang di akar rumput malah. Mengingatkan ibu-ibu bahwasanya ada anak-anak harus dibesarkan dengan ilmu. Mengingatkan kaum ibu bahwa ada anak-anak yang perlu didoakan dan diberikan fasilitas. Jadi itu sangat kompleks, itu sangat banyak sekali peran-peran yang bisa diambil. Bahkan pendengar setia YouTube Mas Ustadz pun punya peran masing-masing. Ada yang pedagang, ada yang pebisnis, silakan ambil perannya masing-masing. Kayak gitu. Oke, Ustadz. Jadi gini. Kalau bicara soal tadi panjang lah, tapi aku menggarisbawahi yang aku suka tuh dengan awal kata Ustadz POV-nya. Jadi orang itu kan punya POV-nya masing-masing. Betul. Oke. Kadang dibilang orang bagian kelompok tertentu bilang ini gelap, tapi bagian kelompok lain ya kalau gelap kok nggak gelap amat. Iya. Kalau memang dibilang gelap ya udahlah, ayo coba kita bareng-bareng kita kasih penerangan gampang-gampang kita perbaiki. Nah, itu yang karena buat aku sih lebih fair ya, lebih enak lah. Tapi ada juga beberapa aktivis yang bilang jangan sampai bilang kita baik-baik aja. Ada. Takut terlena ya maksudnya. Ada, iya betul, dan itu juga tidak salah. Karena memang dalam beberapa hal, beberapa poin itu memang perlu ditegur secara maksimal gitu ya, secara peringatan, secara keras gitu. Ada memang seperti itu, dan dengarkan saja apa kata si aktivis ini, yang apa datanya, apa yang disampaikannya. Kalau misalkan memang itu sudah terlampau parah, ya perlu kita evaluasi bersama. Perlu kita lakukan pergerakan ada tanda kutip seperti itu. Oke, balik. Aku mau balikin lagi ke garisnya. Garisnya oke. Garisnya kan adalah kita lagi di apa namanya, sudut pandangnya adalah agama Islam lah katakanlah. Bagaimana agama Islam memandang, kalau kita bilang tadi negara ini kan basicnya sebenarnya demokrasi. Karena sudah bapak-bapak kita pendiri bangsa lah katakanlah, intinya memutuskan negara kita bersepakat untuk jadi negara yang demokrasi, bukan negara yang agamis atau negara yang berbasiskan agama Islam, walaupun 90 atau 80% kita orang beragama Islam. Nah, oke, balik lagi ke Ustadz lah. Demokrasi. Nah, tentang demokrasi yang harusnya kalau sebagai orang Muslim taunya Nabi mengajarkan itu bukan demokrasi sebenarnya, tapi mengajarkan musyawarah mufakat. Yeah. Itu sebuah hal yang berbeda sebenarnya. Nah, gimana Ustaz? Kalau dibilang dasar negara kita sejak awal demokrasi, nggak juga ya. Nggak juga, oke. Kita pernah berada pada era di mana dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Sebelumnya. Dan di masa kerajaan-kerajaan itu sebenarnya lebih tentram gitu. Artinya sorry aku. Tapi kalau bicara negara sama kerajaan hal yang berbeda. Karena ketika negara itu masa itu kita sudah kerajaannya habis, dalam tanda kutip bersepakat untuk jadi sebuah negara. Biar dia dalam sebuah sistem kepemimpinan baik lokal maupun secara nasional. Iya. Itu pernah menganut kerajaan gitu. Dan sampai hari ini pun ada beberapa kerajaan yang masih awet. Nah, itu satu hal juga bahwasannya ada unsur kerajaan, ada kalau misalkan di
negara-negara mungkin ada yang memang terbiasa otoriter gitu, macam-macam ya. Setiap negara punya background masing-masing yang akhirnya disepakati untuk berdemokrasi. Demokrasi pun mengalami beberapa perubahan. Ketika Soekarno misalkan mencetuskan nama demokrasi terpimpin. Oke. Dan tujuannya ya demokrasi terpimpin itu semi otoriter sebetulnya. Sebenarnya. Semi otoriter. Ya ada lagi di zaman Pak Harto demokrasi Pancasila. Demokrasi. Oke. Tetapi memang untungnya kita punya ulama-ulama yang aktif dan cerdas. Oke. Sehingga ketika awal disepakati untuk mencapai sistem demokrasi itu dirumuskan satu yang namanya Weltanschauung atau pandangan bersama, board view dari Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Dan Pancasila ini benar-benar mengakomodir berbagai hal yang ada di Indonesia. Misalkan yang pertama, ketika Mas Agung bilang 80% orang Indonesia itu beragama, maka diakomodir oleh sila pertama, ketuhanan yang maha. Okay. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini secara etika, sosial, maka kita harus menjadi pribadi yang ramah, santun. Jadi kalau misalkan hari ini demokrasi harapannya adalah mencapai Pancasila dalam pencapaian yang terbaik gitu, tentu masih jauh dari kata baik. Oke. Karena satu, korupsi mencerminkan orang tidak bertuhan. Yes. Yang kedua, kemanusiaan seperti apa yang mengambil hak orang lain gitu. Dan yang ketiga, persatuan jenis apa yang selalu mengkotak-kotakan pemilih ketika ada pemilu. Persatuan jenis apa yang selalu mengkotak-kotakan pemilih dalam pemilu. Ini maksudnya gimana, Ustaz? Kita apa nggak bosan ya dengan polarisasi ketika pemilu itu harus ini pendukung ini pendukung itu gitu. Di bawah ya maksudnya. Iya di bawah. Itu memang dibentuk polarisasi seperti itu. Bahkan ketika beberapa pilkada itu ada yang kalau pilih ini beragama, kalau pilih ini maka tidak beragama. Ini adalah polarisasi. Itu. Dan memang parah, itu asli parah. Itu memang dikehendaki oleh demokrasi berbasis voting. Itu memang dikehendaki seperti itu karena nggak peduli siapa yang milih, yang penting suaranya dapat. Yang penting banyak, yang penting dapat menangnya maksudnya. Dan itu sebetulnya kalau kita pandang secara adil, what usain ala makan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya itu tidak sesuatu pada tempatnya. Kenapa? Mas Agung dengan anaknya yang baru 17 tahun, paham. Tentu pengalamannya berbeda gitu. Paham. Dan saya dengan kiai saya mungkin pemahaman juga berbeda, tetapi suara kita di depan kotak suara itu sama. Satu. Dan saya sebenarnya lebih setuju orang yang nggak banyak punya pendidikan nggak usah milih. Oke. Karena pertimbangan dia satu uang, yang kedua selera. Makanya ketika dia nggak dapat uang, dia pilih yang selera. Jadilah artis yang dipilih. Iya. Itu secara fakta harus kita akui gitu. Iya. Terjadi kok itu. Terjadi dan apalagi yang mau didasari, makanya sekarang kampanye itu bukan berbasis siapa punya gagasan, siapa punya paling bagus. Marketingnya itu ya salah satunya ya pandangan kalau ini orangnya asik, ternyata ini orangnya lucu, nyenengin gitu-gitu kan. Padahal sebetulnya kapasitas otoritas dalam memilih pemimpin nggak begitu. Dan yang kedua, sebetulnya seharusnya setiap bisa memahami ya, kalau misalkan milih pemimpin itu bukan ada calonnya dulu atau ada kandidatnya dulu. Yang perlu itu sebenarnya tugasnya dulu, susun dulu tugasnya. Misalkan katakan 5 tahun ke depan Indonesia harus mencapai apa, baru cari sosok yang kira-kira sesuai. Kalau kita ini kan kenapa tiap 5 tahun selalu berubah arah? Karena 5 tahun jabatan selesai buat program lagi, 5 tahun selesai program lagi. Mestinya ada satu cita-cita yang disepakati secara bangsa. Cita-cita besar apa, 15 tahun ke depan Indonesia harus menjadi apa, maka teruskan estafet Betul. Karena tidak mau kita harus mengiyakan ini, demokrasi secara voting ini, yang dimana para pemimpin itu harus mampu menggait koalisi yang besar, dengan modal yang besar juga, dan tentu dengan transaksi politik yang juga tidak sedikit. Itu mengharuskan ketika dia menang tidak mendahulukan memikirkan rakyat. Dia harus mikirin dulu tim yang sudah memenangkan dia. Itu yang terjadi Itu yang terjadi.
Saya akan selalu mempercayai ini, even itu yang terpilih adalah orang yang dari non partai. Dia tetap harus membalas jasa partai yang mengusung dia, dan itu sama. nggak mungkin akan berjalan ikhlas, nggak mungkin. Sama sih. Pasti akan selalu berjalan transaksional. Itu yang terjadi pada demokrasi hari ini berbasis voting. Okay. Berbicara tentang tradisi Nabi, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah yang dilakukan oleh Nabi itu dulu yang dilakukan oleh para sahabat tentu sepeninggal Nabi. Nabi kan secara faktanya tidak menunjuk siapapun Untuk jadi penggantinya. sakit aja terus meninggal gitu. Ya, okay. Gak nyuruh ini enggak. Kan sahabat sendiri yang merumuskan kriteria yang harus kita pilih. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ya. Di sekarang enggak gitu. Ada calonnya dulu, ini visi-misinya. Bukan kebutuhan kita gitu. Sebenarnya kalau dibilang dari 3 pemimpin kemarin yang kita butuhin, kayaknya nggak semua. Iya. Ya kalau dalam pikiran saya dalam dialektika kebutuhan, menurut saya itu nggak ada yang masuk gitu. Karena saya butuh pemimpin satu yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya gini, urusan sholatnya nggak usah diingetin, urusan ketakwaannya sudah jalan. Karena khulafaur rasyidin, khalifah yang 4 itu sudah seperti itu semua, dekat dengan Nabi, ibadahnya jalan, tidak memikirkan dunia. Sekarang semua memikirkan dunia nggak? Makanya saya bilang event 3-3-nya kemarin nggak ada yang menurut saya ideal gitu. Ya. Makanya ini balik saja sudut pandangnya sudut pandang agama kita ya. Oke. Makanya saya pilih yang pasti menang aja. Kemungkinan besarnya menang. Iya, yang dari beberapa perhitungan bisa dinilai lah. Karena saya juga sedikit banyaknya 2 tahun kurang lebih jadi aktivis kampus gitu. Jadi bisa melihat secara sederhana kayaknya ini nih kalau misalkan bisa kalah ada satu strategi yang luar biasa gitu. Saya gitu aja. Nah, habis itu selesai dengan dirinya sendiri ya maksud saya ya. Iman Islamnya sudah teguh, ibadahnya sudah jalan. Jadi dia tidak ada lagi beban untuk taubat, dia tidak ada lagi beban untuk ibadah kepada Allah. Dia tinggal bebannya yang memikirkan adalah bagaimana cara saya mendahulukan rakyat dari apapun. Sehingga amanah ini menjadi satu-satunya beban moral dia gitu. Nah kalau gak gitu ya gimana gitu. Akhirnya dia akan selalu transaksi dengan istilah keduniaan. Makanya Imam Syarawi bilang kan, bertakwalah kamu pada Allah, akan kamu tundukkan dunia. Dunia akan tunduk pada kamu. Atau kamu tidak bertakwa tapi kamu dibuat takut oleh dunia. Atau kamu dibuat tunduk pada dunia. Nah sekarang kan transaksi, win-win solution, itu semuanya kan urusan dunia. Ya kalau misalkan kita terus mendahului sistem yang seperti ini gitu, rusak gitu. Saya nggak yakin Indonesia akan maju dengan voting gitu. Oke, kita break dulu saja. Iya. Kembali ke tadi ya, kita bilang bahwasannya sampai kapanpun demokrasi akan selalu berbicara tentang kepentingan gitu. Terutama demokrasi berbasis voting. Saya bilang tadi suara kita sebenarnya nggak setara antara orang yang punya ilmu nggak punya ilmu, antara orang yang punya pengalaman dan tidak punya pengalaman tentu beda. Makanya saya lebih cocok dengan istilah demokrasi atau penempatan sesuatu pada tempatnya, right man on the right place. Dan the right man on the right place ini kan mesti ditunjang dengan siap orang yang voting ya orang yang layak memvoting gitu. Artinya memilih dengan kemampuan gitu dan sebetulnya sudah di satu segmentasi yang cukup bagus ya. Artinya katakan nomor 1 keturunan yang Maha Esa diwakili dengan agamawan, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab bisa diwakilkan dengan apa gitu. Misalkan ya ada unsur adat, ketua adat, misalkan ketua suku, atau yang lain-lain mungkin untuk keamanan dan lain sebagainya ada pimpinan-pimpinan TNI, pimpinan-pimpinan Polri, dan itu sudah cukup mewakili gitu. Dan itu sebelum pemimpinnya turun, para pemangku ini, para orang-orang yang punya kapasitas besar ini menyusun dulu misi negara kita akan dibawa seperti apa. Baru carikan sosoknya. Seperti sebagaimana sebuah kendaraan, ya kan? Bisnya mau kemana, tujuannya mau kemana, baru cari supir gitu. Terus supirnya ada dulu, terus dia pada bawa bisnya masing-masing gitu. Dengan tujuannya masing-masing juga gitu. Demokrasi dan demonstrasi itu sebuah hal yang berdekatan atau hal yang tidak ada lah kata-kata gitu. Nah, Islam ini memandang seperti apa Ustaz tentang yang demokrasi kan tadi sudah dibahas nih. Sekarang tentang demonstrasinya gitu. Jadi ada satu kisah dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun.
idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergi kamu ke Fir'aun, ya. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan mereka perkataan yang lembut. Iya, Nabi Musa aja sekelas nabi suruh ngadep Fir'aun ucapannya kudu bae-bae. Sementara kita bukan Musa, pemimpin kita juga bukan Fir'aun. Maka sudah sepatutnya kita menyampaikan dengan cara yang baik. Oke. Gitu. Cara yang baik itu dengan apa? Ya, satu dengan ilmu tadi, ketahui dulu apa yang mau kita kritik, ketahui dulu apa yang mau kita bicarakan, ketahui dulu apa yang mau kita demonstrasikan. Berikan pendidikan pada orang-orang yang mau ikut demonstrasi tadi supaya nggak salah arah. Minimal banget briefing lah. Minimal banget briefing dikasih tahu. Kita bahas apa, tujuannya apa, biar apa. Oke. Minimal itu. Lalu ketika disuruh gini, Nabi Musa sama Harun takut nggak? Takut aja. Takut, ya, khawatir. Iya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan yatadzakkaru yakhsha qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Ya bilang jangan takut. Saya dengar, saya tahu gitu. Dan saya mau bersama kalian. Karena memang sudah ada bekalnya gitu. Pasti dibersamai oleh Allah gitu. Kalau misalkan kita berangkatnya aja karena kepentingan misalkan. Karena ada dalangnya gitu. Ya gimana gitu, itu udah awal yang gak baik. Oke. Ya kira-kira seperti itu. Harus diawali dengan sesuatu yang baik. Oke, artinya bukan berarti demonstrasi nggak boleh, tapi lebih ke menekankan bagaimananya kan sebenarnya caranya. Betul. Oke, baik. Oke, Ustadz, terima kasih banyak. Ini panjang banget diskusinya. Iya, dan makanya ini panjang nih. naik Apalagi dulu sempat ikut semacam ya organisasi juga untuk membahas khusus Pancasila seperti itu. Menarik sebenarnya. Menarik, panjang ya. Iya, Oke. Semoga ini banyak teman-teman yang mendengar tuh terinspirasi. Artinya, demo cuma harus dengan cara yang baik, cara menyampaikan inspirasi dan lain-lain. Agama ini sudah ngatur kan sebenarnya hal macam gini. Oke, Ustadz, terima kasih atas informasinya tentang tausiah. Semoga ada manfaat. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.